Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja dan ratu yang memiliki 3 orang anak laki-laki. Anak laki-laki yang pertama bernama Raden, anak yang kedua bernama Kemas, dan anak ketiga bernama Faya. Dik, kita nih anak raja, tetapi kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan dan pengalaman. Bukankah yang menggantikan ayah adalah kakak yang merupakan anak tertua? Ayahanda raja, kami ini anak raja tetapi tidak memiliki cukup ilmu untuk menjadi pemimpin kelak. Kalau begitu, pergilah mencari ilmu sebagai bekal di masa depan kalian. Ketiga pangeran memulai perjalanan dan mereka melewati hutan belantara. Mereka berjalan melewati hutan, gunung, dan sungai mencari ilmu di tempat yang berbeda. Pada suatu tempat mereka bertemu di simpang 3. Ada yang ke arah kanan, lurus, dan ada yang ke arah kiri. Mereka berhenti di sana. Kita berhenti dan istirahat di sini, adik. Besok baru kita lanjutkan perjalanan kita. Baik, Kak. Baik, Kak. Keesokan harinya, ketika sang surya mulai menampakkan dirinya, ketiga bersaudara ini pun telah bangun dari tidur yang nyenyak. Setelah ketiganya siap hendak melanjutkan perjalanan kembali, adik-adikku yang kusayangi, telah jauh kita mengembara. Kita pilih di antara ketiga arah jalan ini. Siapa yang arah ke kanan, siapa yang akan ke kiri, dan siapa yang akan lurus. Kak Kemas pilih jalan lurus, Kak Faya pilih jalan ke kiri, dan kakak Raden ke arah kanan. Mereka berpisah selama 5 tahun dan bertemu kembali di simpang 3 ini. Raden ke arah kanan, Kemas ke arah lurus, Faya ke arah kiri. Kisah Raden. Sebulan kemudian di pinggir sebuah negeri terdengarlah bunyi kokok ayam bertanda. Waktu pagi sudah menjelang. Raden istirahat dan duduk. Maaf kek, mengganggu sebentar. Kalau boleh saya bertanya, apa nama daerah ini? Oh, nak, daerah ini adalah daerah tempat para ahli agama berkumpul di sini. Berangkatlah Raden bersama kakek tersebut. Dia langsung menghadap kiai itu. Ia melihat betapa indah, sejuk, dan bersih rumah kiai itu. Semerbak wangi bunga menyambut kedatangannya. Setelah 5 tahun Raden menuntut ilmu kebaikan itu, kemampuannya malah melebihi kemandaian gurunya. Pekerjaan orang di tempat jauh pun dapat diramalkannya. Ia pun dapat melihat kejadian di masa yang akan datang. Misalnya hal yang dilakukan ayahnya pada saat itu. Kita lihat pula kisah Kemas. Setelah sebulan perjalanan, dia bertemu dengan sebuah negeri yang terlihat sangat indah dipandang mata. Jalan-jalannya rapi, rumah-rumahnya bagus, semuanya terlihat disusun secara teliti. Ia berdiri terpesona melihat keindahan negeri tersebut. Mulai hari itu, Kemas langsung belajar ilmu pertukangan. Lama-kelamaan kepandaiannya jauh melebihi gurunya. Kalau orang membuat rumah yang dikerjakan oleh 40 orang selesai dalam 40 hari, Kemas dapat mengerjakannya hanya dalam 7 hari, bertanda kehebatan ilmunya. Kita lihat pula kisah Faya yang arah perjalanannya ke simpang kiri. Ia telah masuk hutan, keluar hutan, telah jauh perjalanannya melewati semak belukar dan padang ilalang, menyusuri lembah dan garai. Di suatu tempat, sayup-sayup ia mendengar suara kokok ayam juga musik-musik yang bersaut-sautan. Saya ingin tahu apa pekerjaan orang di negeri ini, Paman. Ada apa negeri ini? Begini anak muda, orang dalam negeri ini pekerjaannya berjudi, menyambung ayam, dan merampok. Ini adalah negeri sarang penyamun. Inilah negeri sarang penyamun.
Ketiga bersaudara itu berkumpul di simpang 3 ketika mereka berpisah dahulu. Apa yang kau peroleh selama 5 tahun, Dik? Saya berguru dengan tukang. Semua bentuk rumah yang besar yang indah saya bisa membuatnya. Ah, nasibku sial. Saya bertemu dengan negeri sarang penyamun. Setelah 5 tahun lamanya, ketiga pangeran kembali ke kerajaan dengan ilmu yang berbeda. Raden, meskipun engkau alim, kau tak mampu memimpin kerajaan. Sedangkan Kemas, meski ahli pertukangan, kau terlalu sombong. Namun Faya, engkau bijaksana dan tak sombong meski mengetahui ilmu kejahatan. Kau pantas menjadi raja muda. Keesokan harinya, kerajaan mengundang seluruh penduduk di negeri ini untuk merayakan kedatangan 3 pangeran kerajaan tersebut, sekaligus meresmikan Faya menjadi raja muda. Dan terlihat penduduk negeri ini sangat bahagia. Akhirnya negeri ini menjadi sejahtera dan makmur.